Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi 17. Di sesi 17 ini saya akan membahas mengenai tugas atau latihan soal yang sudah saya berikan di sesi yang lalu ya. Nah, di sesi yang lalu kita juga sudah bahas mengenai bank soal versi 1. Ini kita ketemu lagi dengan bank soal versi 2. Mudah-mudahan dengan banyaknya soal yang Anda kerjakan, Anda sudah terbiasa ya, sehingga nanti ketika ujian sertifikasi MS Access 2016 Anda bisa mengerjakan soal dengan cepat, tepat gitu ya, sehingga hasilnya juga memuaskan. Oke, baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, bahwa nanti ujiannya bentuknya berupa project ya. Dalam satu project ini terdiri dari beberapa task. Dalam setiap task ada yang saling berhubungan, ada yang juga yang tidak. Tipsnya adalah jika task tersebut tidak saling berhubungan, sekiranya Anda bingung, maka Anda bisa skip terlebih dahulu ya. Anda kerjakan dulu yang bisa, nanti setelah selesai di akhir, Anda nanti bisa ulang kembali untuk mengerjakan soal-soal atau tas-tas yang belum Anda kerjakan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tasnya saling berhubungan, ya mau tidak mau Anda harus mengerjakannya saling berurutan gitu ya. Tapi usahakan dalam satu task maksimal dikerjakan dalam waktu 3 menit gitu ya. Itu paling lama gitu, karena waktu yang nanti akan Anda harus kejar adalah 50 menit untuk sekitar 30 soal. Jadi asumsinya kalau misal ada dalam satu soal panjang, maka di soal yang lain harus lebih cepat gitu ya. Oke, kita langsung masuk pembahasannya. Kita masuk ke project 1. Open the production file database from drive Z and do the following. Oke, saya sudah mengaktifkan aksesnya. Saya tinggal open saja. Di sini saya sudah buka sebelumnya ya. Kalau nanti Anda tinggal open nanti ke drive Z, tinggal di browse. Terus kita ikuti langkah-langkah berikutnya. On the event form set, set Apple logo from image gallery as a background image. Oke, berarti kita cari dulu event form ya. Kita cari dulu event form. Nah, ini event form, ini tinggal di design view saja ya. Kemudian kita insert image, kita browse ya. Nah, kebetulan nanti pasti akan muncul langsung fotonya ya juga. Nanti juga ketika ujian juga pasti seperti itu, akan langsung ditampilkan foto yang dibutuhkannya ya. Kita pilih saja logo, oke. Nanti kita taruh saja di mana saja gitu ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian karena dia picture-nya dia posisinya di menutupi text box, maka langkah pertamanya kita harus pindahkan dulu posisinya send to back ya. Sehingga nanti dia seolah-olah ada di belakang dari text box-nya. Terus selanjutnya kita masuk ke property sheet-nya. Di sini harusnya ada picture tailing ya. Picture tailing-nya adalah yes ya. Terus picture logonya adalah ya Apple logo sudah ya. Picture alignment-nya adalah center. Ini tinggal nanti kita rapihkan ya. Nah, di sini ya, ini tinggal masukkan picture Apple. Terus picture tailing-nya adalah yes ya. Nah, seperti ini. Ini berarti si gambar Apple ini dia sudah menjadi background dari event form. Oke, itu sudah selesai ya. Berarti soal pertama sudah selesai. Kita save and close ya. Terus kalau tidak perlu di close sih sebenarnya nanti tidak perlu ya. Tapi Anda harus save ya. Add the subform using existing form, event subform to the event form, save all. Oke, berarti posisinya tadi tidak perlu di close harusnya ya. Berarti posisi seperti ini ya. Terus kita diminta untuk menambahkan subform. Di sini ada subform ya. Subform and subreport. Kita klik saja. Ini dia tidak ditentukan ya di mana harus ditaruh. Kita taruh saja di bawahnya ya. Nah, nanti akan muncul dia dimintanya adalah menggunakan using existing form ya. Jadi kita pilih using existing form. Terus namanya adalah
event subform ya, event subform berarti kita pilih event subform, next. Terus tidak ada yang perlu dirubah lagi di sini ya, the event form save all ya. Ini tinggal next saja. Tidak perlu dirubah juga namanya, di sini tidak perlu ada yang berubah ya. Ini langsung finish. Oke, nah seperti ini. Oke, berarti ini soal nomor 2 sudah selesai. Nah, yang soal nomor 3, task 3, for the event form, configure the print setting to set the row of spacing of the printer for 0.5 inci atau 1.2 cm, save and close the event form. Oke, jadi kita diminta untuk mengatur pencetakan form ya. Yang diatur adalah row of spacingnya. Oke. Oke, langkah yang harus dikerjakan ya. Karena dimintanya adalah untuk men-setting print setting ya. Print setting, maka kita pilih ke file, pilih ke print ya, pilih print. Terus di sini ada setup ya. Nah, di sini ada kolom. Nah, di sini ada row spacing. Nah, kita diminta untuk menentukan row spacingnya adalah 0,5 inci atau 1,27 cm ya. 0,5 inci. Kalau betulan di sini senti, berarti kita pakai 1,27 ya. Jadi nanti tergantung dari measurement unitnya ya. Jadi kalau di sini inci ya Anda berarti pakainya 0,5 inci ya. Tapi kalau di sininya menggunakan senti berarti Anda pakai 1,2 cm ya. Oke, kalau sudah di oke lagi. Nah, ini tidak langsung di print juga nggak apa-apa. Nanti kalau diminta di print nggak apa-apa ya. Atau biasanya sih nanti Anda ketika nanti di print gitu ya, ini di print gitu ya, ini nanti akan terlihat tampilannya seperti ini. Tapi jangan perlu di print langsung lah, karena biasanya dia tidak minta nantinya. Oke, terus selanjutnya adalah task 4, set the task ID as the primary key in the task table ya. Nah, ini diminta untuk mengedit tabel ya. Nah, berarti ini yang kita ini sudah selesai ya, kita anggap sudah selesai. Berarti kita sekarang cari task table ya. Ini task table, design view. Terus di sini kita diminta untuk menentukan task ID as primary key. Berarti ini tinggal kita blok task ID-nya, terus tinggal klik primary key. Oke. Terus ini kita close saja ya. Ini kita save ya, tidak perlu di close dulu karena tidak diminta. Terus yang berikutnya adalah append the data from the new event.xlx Excel document in the drive jet into the event table. The first row of the file contain the column header. Oke, ini diminta menambahkan data ya dari new event XLS terhadap event table. Oke, di sini harusnya ada event table ya. Nah, ini event table. Oke, berarti kita menggunakan yang namanya import ya. Nah, kita tinggal pilih external data ya, pilih new data source, pilih form file, pilih Excel. Kita browse dulu Excelnya ya. Ini saya simpan di data PJJ sesi 17 ya. Ini harusnya ada di sini. Nah, ini new event, open, kita pilih append ya. Appendnya berarti to event. Setelah itu kita klik OK. Tadi dibilang bahwa ketentuan selanjutnya adalah
event table, the first row of the file contain the column header ya, the first row of the file contain the column header. Berarti ini tinggal next dulu ya. Ini first row-nya otomatis jadi column header. Next lagi, import to tabelnya, ini event sudah betul ya. Ini tinggal finish, close ya. Oke, sudah selesai. Berarti task 5 dari project 1 ini sudah selesai ya. Untuk membuktikannya, jadi kalau tidak diperintah jangan dibuka ya, seperti yang saya tadi lakukan. Tapi ini untuk membuktikannya bahwa datanya sudah terappend gitu ya, telah ditambahkan, kita bisa cek gitu ya. Nah, ini sudah bertambah gitu ya. Nah, tapi kalau nanti Anda mengerjakan saat ujian, saya minta Anda jangan melakukan hal itu, karena kita hanya mengerjakan apa yang diperintahkan dalam soal ya. Di luar itu maka akan mengurangi nilai ya. Oke, selanjutnya adalah project 2. Di sini diminta adalah open the order files database from drive Z and do the following ya. Oke, berarti kita diminta buka database yang baru ya. Kita ambil lagi, yang dibukanya adalah order files ya. Oke, ini di-enablekan dulu kontennya ya. Kita langsung masuk ke ketentuannya. Task 1. Change the field size shift address field into 255. Nah, ini sebenarnya soalnya harus kita tahu dulu di tabel apa gitu ya. Ini tidak jelas nih. Ini harusnya di soal ini mungkin kesalahan saya dalam menulis soal, ada yang kurang mungkin ya. Tapi kalau kita lihat dari task 2-nya, ini ada di order ini ya. Kita coba dicek di order ya, harus ada shift address enggak ya. Pilih di order, design view, shift address ada ya. Nah, ini ya. Oke, berarti change the field size shift address field into 255. Shift address ya. Kita rubah ini 60 jadi 255 ya. Terus selanjutnya kita masuk ke task 2-nya, update the orders table so the new record on the order date field will show up the current date by default. Order date ya. Oke, dia harus muncul field will show up the current date by default. Current date di sini berarti adalah tanggal yang sedang berjalan dalam sistem. Oleh karena itu kita klik ke order date ya. Nah, di sini ada default value ya. Di default value-nya Anda harus menambahkan date kurung buka kurung tutup ya. Karena di sini diminta sesuai dengan current date ya. Kalau di sini current time berarti Anda bisa menggunakan now ya. Tapi karena di sini dimintanya current date, berarti Anda menggunakannya adalah date ya. Oke, yang berikutnya task 3. In the order detail query, hide dari order level field, save the query, you may run the query to verify the results. Oke, berarti sekarang kita diminta untuk order detail query, design view, hide the reorder level. Berarti kalau hide cukup ini unchecklist saja. Terus tinggal kita run ya, karena diminta ya untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah tidak ada ya. Oke, berarti task nomor 3 sudah. Task nomor 4, modify the order detail query, add total amount, tambahkan total amount, that multiplication the unit price and quantities. Field must be positioned left from the quantities fields. You may run the query to verify the result. Save and close the query. Nah, ini berarti ada perintah untuk menyimpan dan menutup query. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kita diminta untuk membuat total amount dengan isi dia multiplication.
Multiplication ini adalah perkalian antara unit price and quantity. Posisinya juga ditentukan. Field must be portion left from the quantity fields. Oke. Berarti kita desain view lagi ya, query-nya. Di sini ada quantity fields. Berarti kita harus bikin di sini nih. Ini kita bisa klik kanan saja, insert ya, atau insert row ya. Atau langsung saja juga nggak ada masalah ya. Insert row, insert column, sorry. Bukan insert row, insert column ya. Nah, itu. Salah tuh ya. Oke, terus kita klik kanan, kita build. Nah, di sini beri namanya adalah total amount ya. Total underscore amount. Titik 2 ya. Jangan lupa unit price dikali ini. Lihat, perhatikan nih, kalau ada ekspresi gini nih wajib dihapus nih. Unit price dikali berarti bintang ya, quantity. Oke. Terus dia diminta you may run the query to verify the results. Oke, kita run. Kita run dulu ya. Unit price report to modern table itu oke. Ini ada salah nih di sininya. Oke, kita build lagi. Unit price itu diambil dari mana gitu ya. Oke, ini kalau begitu ini ambil dari table saja ya. Tabelnya unit price ada di order details. Unit price. Terus quantity juga ada di order detail ya. Oke. Kita run. Muncul ya. Nah ini. Terus kita save. Kita close. Oke. Nah, task kelima ya, create new query from order detail table, add field order ID and the sum of quantity, name the query with order recap, save and close query. Oke, berarti kita diminta untuk membuat query baru ya, query design saja ya, dari order detail. Terus kita diminta untuk menambahkan order ID dengan at the sum of quantity ya. At the sum of quantity berarti quantity ya. Kita totalkan dulu sum of quantity. Berarti di sininya dirubah jadi sum. Oke. Terus name the query with order recap, save and close the query. Kita save dengan nama order recap ya. Oke. Kita save and close ya. Oke, selesai untuk project kedua ya. Kita masuk ke project ketiga. Still using order file database from the Z and do the following. Di sini task 1 unhide categories table unhide ya. Oke. Ini kita close dulu. Yes.
unhide categories table. Unhide ini sudah muncul ya. Oke, di sini sudah muncul ya. Di sini sudah muncul. Mungkin yang dimaksudkan adalah hide ya. Di sini adalah yang dimasukkan adalah hide. Kalau yang dimasukkan adalah hide, maka langkahnya adalah properties, table properties, pilih hidden, pilih apply, pilih OK, nanti dia otomatis hilang. Tapi kalau yang dimasukkan adalah unhide ya, maka harusnya posisinya adalah sekarang si kategori ini nggak muncul seperti sekarang ini ya. Sehingga kalau ini dimunculkan, ini kita tinggal klik navigation option, pilih show hidden object, pilih klik OK, nanti akan muncul kategoris, pilih table properties, uncheck list hidden-nya, apply, OK ya. Nah ini kemungkinan saya salah ngetik atau soalnya yang salah ya, tapi yang jelas langkahnya seperti itulah ya. Oke, berarti asumsikan saja ini sudah ya, jadi saya sudah kasih tahu caranya bagaimana menghide, saya juga sudah memberitahu bagaimana caranya untuk men-unhide ya. Oke, sekarang kita masuk ke tes 2. Create a one-to-many relationship between country field of the campaign link ya. Nah, ini campaign link yang language ya. Nah, berarti kalau seperti ini kita harus mengakses ke database tools ya. Pilih relationship. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita lihat dulu satu persatu ya. Kita lihat diminta untuk membuat one-to-many relationship between country field of the campaign league ya, country field campaign league. Nah ini ya, campaign field. Nah ini country ya sudah, terus table and the campaign ID field and marketing campaign campaign ID. Nah ini ya. Oke, berarti kita diminta untuk menghubungkannya one to many. Kita tarik saja ya. Nah ini one to many. Oke, terus the relationship shall support join the return record in the campaign league table even if there is not a related record in marketing campaign. Berarti nanti dia harus mengacu ke campaign league. Oke, berarti kita tinggal pilih di sininya ketika nanti kita tarik ya seperti ini sudah muncul nih, pilih join type. Kita baca nih. Berarti include our campaign link and only those record marketing campaign. Nah, berarti yang join ketiga. Karena seperti perintahnya di sini adalah include all table event if there is not a relation. Join support record in campaign link table event there is not related and marketing campaign event is not related. Ini and only and this record this all record. Betul ya. Nah betul ya, marketing record. Jadi bagian pertamanya adalah dia harus mengacu ke campaign link ya. Oke, campaign language ya maksudnya. Oke, kalau sudah di create ya, nah seperti itu. Task 2 sudah ya. Task 3 adalah save the product table as an Excel workbook name, product list in the drive, keep the formatting and layout. Nah ini berarti kita menggunakan fungsi export ya. Nah berarti langkahnya ini tinggal pilih produk, klik kanan, export, Excel ya, disimpannya di browse ya, disimpan di sesi sebar ini ya, dinamain dengan nama product list ya, product list ya, seperti ini. Save, pilih export with and formatting, terus sudah ya, cuman itu saja, tidak diminta langsung dibuka ya. Kalau kita checklist yang ini berarti setelah selesai export nanti langsung otomatis dibuka, berarti hanya cukup export data with formatting and layout. Oke. Close ya, sudah selesai untuk task 3 ya. Yang task berikutnya adalah task 4, add the description our vendor to
to the supplier table. Ya, ini dinamakan description ya. Berarti tinggal kita cari table supplier, pilih table properties. Nah, di sini ada description, ini diberi nama our vendor. Apply. Oke. Terus backup the database in Drive using default file name. Oke, berarti ini tinggal file, pilih save as, di sini ada backup ya. Ini langsung di yes aja. Yes. Ini dengan nama yang default ya, tidak perlu dirubah, berarti save. Oke, sudah. Nah, berarti kita sudah selesai untuk task 5 ya. Kita masuk ke project 4 task 1. Nah, di sini diminta adalah open the human capital database from DriveZ and do the following. Berarti kita menggunakan database yang baru. Ini kita close dulu. Saya pilih open human capital ya. Saya ambil dari file PJJ sesi 17 ya. Terus human capital, ini human capital, ini enablekan dulu ya. Oke, kita langsung lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan ini lumayan panjang nih. Create a form name employee EMP role ya, that show the ID possession from the employee possession label and a datasheet subform. Nah, ini kita kayaknya harus pakai form wizard nih ya, karena ada and the employee datasheet subform. Kalau kita pakai desain lama ini. Name employee detail that display first name and last name for each position of employee. Wah, ini lumayan ribet nih. Oke, berarti kita pilih dulu create, pilih form wizard. Nah, kita lihat dulu ketentuannya satu persatu ya. Yang pertama adalah tampilkan show the ID possession from employee possession. Oke. ID sama possession ya. Terus berikutnya adalah table add datasheet subform name employee detail that display first name and last name. Oke, employee detail ya namanya, nanti employee detail ya datasheetnya ya. Nah, di sini adalah for each position of employee, berarti di sini ambil dari employee harusnya ya. Diambil dari employee, first name and last name ya. Oke. Next. Nah, di sini sudah muncul ya. Berarti tadi kan datasheetnya adalah berdasarkan first name and last name. Kita pilih by employee. Nah, seperti ini. Ya, betul ya. Coba kita cek dulu. Datasheet subform name employee detail display first name and last name. Oh, ini kebalik nih. Berarti kebalik pilihnya, berarti di sini harusnya pilih employee dulu ya. Kita balikin dulu. Di sini pilih employee dulu, first name, last name, baru employee position, ID, position ya. Oke, next. Nah, baru di sini first name, last name, ID, positionnya apa itu ya. Itu betul nggak? Create from name employee role, show the ID and position from employee position table and datasheet subform name employee detail ya. Ini harusnya yang di bawah ini first name and last name harusnya ya. Iya betul ya, harusnya sebenarnya sebentar. Kalau seperti ini kan nggak ada datasheetnya. Berarti ini sudah betul harusnya ya.
tinggal di next dan tinggal dirubah di sininya kan. Formnya adalah employee possession ya, ini ditambah position. Terus subformnya adalah employee detail ya, employee detail. Oke, kalau sudah di sini diminta untuk tidak langsung di finish aja, yang ada ketentuan lainnya finish. Nah seperti ini ya. Berarti nanti bisa namanya siapa, dia posisinya apa gitu ya. Nama siapa, posisinya apa gitu ya. Oke. Selesai berarti ya task pertama ya. Ini kan for each position ya. Display first name and last name for each position ya. Jadi setiap posisinya ya. Oke, berikutnya adalah untuk task 2 ya. Using the wizard, create a report based on employee position tables. The report shortlists the position, first name, last name, termination date, group by birth position, sort by termination date in ascending order, name the employee termination section. This report sold on landscape and all other setting at a default ya. Oke, berarti kita diminta untuk membuat laporan. Laporannya berarti menggunakan report wizard ya. Tinggal kita urut dulu ya, ada employee position. Oke, employee dulu. Employee yang pertama adalah position, first name, last name. Oh, diambil dari dua ini ya. Report shortlist ya. Oh, position. Berarti ini employee position, employee. Ini berarti first name, last name ya. First name, last name, terus termination date, terus tidak ya, next, group by position. Nah ini group by position, next lagi, terus diminta termination date, sort berdasarkan ascending, termination date ascending, next. Pilihan berikutnya, the report sold on landscape ya, pilihan landscape, next. Terus nama reportnya adalah employee termination section, termination section. Oke, termination section, finish. Nah ini ya, berarti sudah untuk task 2 ya. Kita tidak perlu merubah-rubah lagi karena tidak diperintah. Task 3, add the caption employee ID to the ID field in the employee table. Oke, berarti kita buka dulu employee table. Yes, ID dengan nama EMP ID ya, EMP ID caption ya, EMP ID ya. Oh sorry, ini harus di close dulu ya, tadi kan save and close. Ini ini harus di close dulu, harusnya tadi di close dulu ya. Design caption EMP ID ya. Oke, ini save, close ya.
Terus perform the advanced sort of the record in the employee table. Sort the record is ascending order by the first name field and then filter the result just so the active employee. Apply the sort and filter. Oke, berarti kita buka dulu employee. Terus yang pertama adalah kita harus diminta dulu di sort secara ascending berdasarkan first name ascending ya. Terus selanjutnya kita diminta find and then filter the result just so the active employee ya. Active employee itu ada yang checklistnya ya. Berarti tinggal filter di sini yang jelek all-nya hilangkan dulu, pilih yang yes ya. Oke, nah ini ya selesai. Ini untuk task nomor 4 ya. Task nomor 3 nya configure the human capital database so it automatically compact itself when close. Do not close the database. Oke, berarti dia diminta untuk secara otomatis compact itself ya, compact the database itself ya. Oke, berarti langkahnya ini kita close dulu tabelnya ya. Ini pilih file, pilih di sini kan sudah ada compact ya. Cuman kalau ini dia harus tiap kali mau di compact report baru diklik. Nah, ini kalau ini kita diminta untuk otomatis nge-compact setiap kali di close ya. Berarti pilihnya adalah option ya. Nah, kita cari yang compact on close ya. Kita cari di current database ya. Nah, di sini ada compact on close, ini yang ada checklist. Oke. Nah, di sini kan sebenarnya di close dulu, tapi kita tidak diminta untuk meng-close-nya. Klik OK saja. Oke, selesai. Nah, ini task 5 berarti sudah selesai ya. Kita masuk ke project 5. Still using human capital database from DriveZ and do the following. Oke. Masih menggunakan human capital ini ya. Oke. Enforce referential integrity to the relationship between the ID field, the employee table, and the employee insurance table. Keep all other setting all defaults. Ya, nah ini diminta untuk menambahkan enforce referential integrity. Nah ini kita ada ke database tool, relationship, kita lihatnya ke employee bersama employee insurance ya. Nah di sini kan employee dengan employee insurance ya. Berarti penghubungnya adalah ID di employee ya dengan employee insurance di table. Nah, ini ID dua-duanya ID-nya. Ini tinggal klik kanan di sini ya. Klik dulu garisnya, klik kanan, edit, checklist enforce referential integrity-nya, terus klik OK ya. Nah, seperti itu. Oke, kita tidak diminta untuk update cascade dan sebagainya karena tidak disuruh ya. Jadi jangan dikerjakan. Import the expand paid ya. Expand paid from the expand paid Excel workbook in DriveZ into new table. Nah, ini kalau tadi append ya. Sebelumnya di project sebelumnya. Kalau sekarang dia diminta untuk membuat tabel baru. Into a new table, first row content column heading and make expand ID as a primary key. Save your import step with the employee expand name. Oke, ini diberi namanya, nanti tabelnya adalah employee expand ya. Oke, berarti langkahnya ini kita close dulu ya. Langkahnya adalah external data, pilih export dari Excel. Export apa import? Import ya. Maaf ya, import ya. Import news data source from file Excel. Kita browse dulu. Ini expand paid. Nah, cuman di sini diminta untuk new table ya, import source data into new table ya. Ini next. Oke. Terus kita diminta juga menentukan sebagai expand ID as primary key. Ini udah ada expand ID. Ini berarti kita tinggal next saja.
Ini first row content column heading ini sudah betul. Ini expand ID sudah. Ini sebenarnya nanti ini tidak perlu diedit karena di sini juga tidak ditentukan setiap fieldnya harus bertipe data apa gitu ya. Ini berarti tinggal next saja ya. Nah ini di sini choose my own primary key, pilih expand ID sudah, next. Nah tinggal beri nama expand paid dengan nama employee expenses, employee expenses ya. Finish, close ya. Berarti sudah ya nama tabel baru ya, employee expenses. Terus berikutnya task 3, add total row in the employee expenses table on month expense field. Oke, ini berarti kita buka dulu employee expense ya. Diminta total row untuk amount spend ini ya. Kita diminta untuk menambahkan total row-nya ya. Total row in the amount expand ya, ini ya, amount expand. Oke, berarti nanti di sini harusnya muncul ya total row. Terus ini berarti totalnya apa nih? Sum harusnya ya. Oke, langkahnya berarti Anda pilih ke mana tadi ya? Ke home. Terus nah di sini ada totals ya. Terus Anda di sini pilih sum. Nah, seperti ini ya. Oke, itu untuk total row. Terus task 4, make the human capital database open with the form name employee role, EMP role, do not close the database. Nah, ini berarti maksudnya adalah Anda diminta agar setiap kali database human capital dibuka, maka yang pertama kali muncul adalah EMP role form ya. Nah, berarti langkahnya ini dari file, pilih option, pilih current datasheet ya, database maksudnya. Pilih display form, pilih employee detail ya, employee tadi namanya apa ya? Nama filenya apa tadi? EMP role. EMP role-nya udah dibikin belum ya? Oh ini employee position, ini namanya salah nih. Harusnya employee role ya. Berarti kita pilih yang ini lah, employee position ya. Itu namanya harusnya employee role itu. Oke, tinggal oke. Ini juga harus di close sebenarnya, tapi kita klik oke saja ya. Oke ya, jadi saya ingatkan kembali, ini saya salah memberikan nama. Ini harusnya employee role ya, seperti yang ditulis di sini. Ini berarti saling berhubungan nih soalnya ya. Jadi ketika Anda salah mengerjakan soal di soal sebelumnya, ada hubungannya dengan soal berikutnya ya. Nah ini ya, ya. Jadi saya salah ngerjakan di task 1, ini harusnya employee role namanya, saya malah employee position namanya ya. Maka akan salah juga muncul di sini ya. Ini nih, di sini. Nah, ini di task 4 project 5 lumayan loncatnya lumayan jauh ya. Nah, jadi hati-hati untuk soal yang seperti itu. Karena ketika Anda ketemu soal yang berhubungan gitu, ketika Anda salah soal di yang pertama, tentu akan salah juga di yang kedua ya, seperti itu. Oke, nah ini project terakhir ya. Kita masuk ke project 6 ya, masih menggunakan still using human capital database ya. Nah, ini kita diminta untuk filter the employee table. Oke, nah kita diminta untuk filter the employee table. Ini ditulis dulu employee table. Terus kita diminta untuk menampilkan show only employee who terminate in September ya. Ini berarti tinggal di sini terminate date, pilih
Date filter, di sini ada date by period, pilih September. Nah, ini ada 2 orang ya, Chris and Mary ya. Oke, sudah. Task 1, task 2-nya create new table, name a payroll ya. Oke, berarti kita diminta new table, create new table ya. Payroll, kita namain dengan nama payroll. Oke. Terus isinya apa? Isinya adalah with this field. With this field, ya, check ID as type of type auto number, berarti pay check ID ya. Tadi apa namanya ya? Pay check ID, betul ya. Pay check ID sorry. Ini juga P-nya besar ya berarti ya. Kita harus sesuaikan. Pay check ID as auto number. Terus pay date. Ini date or time. Sih. Pasti biasanya date or time harusnya. Oke, betul. Take home pay, currency ya. Take home pay as currency. Oke. Terus set paycheck ID as primary key, save the table. Oke. Ini primary key. Save payroll, P-nya harus besar ya. Payroll. Oke. Sudah ya. Terus selanjutnya kita masuk ke task 3. On the employee list report, the controllable ID is connected to the wrong data source. Change its data source to the ID held in the employee table. Save the report. No, do not use the expression builder. Oke. Kita cek dulu ya, ini employee list. Ini harusnya nanti setiap enclose ya pasti ya. Employee list. Nah, ini munculnya salah ya. Ini muncul seperti ini karena salah ya. Ini sebenarnya harusnya nanti bukanya dengan seperti ini. Cara buka yang benar gini. Employee list langsung design view dulu ya, design view seperti ini. Terus kita diminta on the employee list report, the label ID is connected to the wrong data source. Change it a data to ID hold and employee table. Jadi ini salah datanya katanya. Harusnya ke employee table ya. Ini tinggal kita pilih employee ya. Oke. Tinggal kita view. Nah, sudah muncul ya. Ini berarti tinggal rubah gitu aja. Udah. Ya. Jadi cara pertamanya Anda jangan langsung buka reportnya, tapi Anda design view dulu, pilih ke data, record source, yang tadinya record employee position misalkan, Anda rubah recordnya ke employee karena di sini juga mintanya adalah employee ya. Nah itu untuk connect the wrong data source ya. Oke, task 4. On the employee list, report change the label last name. Employee list report change the label last name to family name. Save the report. Oke, ini berarti tinggal dirubah aja. Last name label ya, ini text box, ini label, ini jadi family name. Oke. Save the report. Oke, kita minta untuk save the report. Oke, dan sudah. Yang berikutnya yang terakhir, task 5, apply the slice time and font corbel to the employee list report. Oke. Ini slice time ya, tinggal kita cari slice time.
Slash stem. Nah ini slash stem ya. Terus fontnya Corbel. Terus sudah ya. Sudah. Ya, save and close ya. Pasti nanti harus diminta seperti itu di soalnya harusnya. Udah selesai ya. Nah itu pembahasan dari soal latihan sesi 17 ya. Tadi ada beberapa soal yang saya jawab salah tapi ada maksudnya ya. Jadi memang Anda jadi tahu ya mana soal yang saling berhubungan, mana yang tidak ya. Kalau yang berhubungan seperti yang saya tadi bilang, sangat hati-hati ya, jangan sampai salah. Karena ketika Anda salah satunya salah, tentu nanti akan salah di soal yang berikutnya yang berhubungan dengan soal tersebut. Seperti contoh tadi yang employee role, ini saya beri nama employee position. Ternyata salah ketemu lagi di sini ya. Ini jadinya salah nih di sini. Data open with form name employee role-nya ternyata nggak ada pilihan employee role-nya. Yang adalah employee position. Dan itu tentu akan salah. Salah di task 4 dan salah juga di task 1 project 4 dan salah juga di task 4 project 5. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu dalam membaca soal perhatikan setiap teks soalnya dengan baik, teliti ya. Jangan sampai salah maksud, apalagi salah menerjemahkan soalnya, itu lebih fatal lagi ya. Jadi saran saya juga kenapa kita sering coba soal berkali-kali dengan tujuan Anda terbiasa dengan kosakata soalnya juga ya. Sehingga nanti Anda tidak bingung gitu maksud menerjemahkan soalnya seperti apa. Oke, itu pembahasan di sesi 17. Saya akan kasih lagi materi soal terakhir ya sebelum ujian di sesi 18. Mudah-mudahan sih lebih bermanfaat lagi. Saya harap juga Anda jadi lebih pede lagi untuk ikut ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.